Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekalipun kita sedang ada dalam masalah, kita percaya kita tetap luar biasa. Saudara, dalam hidup ini kita akan menghadapi yang namanya persoalan, pergumulan, itu tidak bisa dihindari. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan itu, mari kita meminta supaya kita ini mengerti rencana dan kehendak Tuhan, agar kita tidak salah berespon. Saya hari-hari ini lagi belajar kitab Ayub ya, dan kita percaya bahwa saya kemarin membaca kitab Ayub ini, saudara, sangat perlu ditulis. Kenapa? Karena ini sangat manusiawi banget. Ketika Ayub merasa mengalami penderitaan, dia mendapat teguran dari teman-temannya, dia bertanya, dia bergumul dengan dirinya sendiri, dia tidak memperoleh jawaban, sampai akhirnya kita tahu Ayub itu menderita bukan karena berdosa, tetapi dia menjadi berdosa karena menderita. Ya, Ayub menderita bukan karena berdosa loh, tapi dia menjadi berdosa karena menderita. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Ketika Ayub itu, saudara, dia mengalami penderitaan yang rasanya tidak menemukan jawaban. Dia mencoba bertanya kepada Tuhan, kenapa dia mengalami itu. Dia protes sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku ini tidak pernah tiduri anak gadis. Aku tidak pernah bayar gaji buruhku telat loh. Aku nggak pernah mencuri punya orang. Aku nggak pernah pinjam dan aku nggak kembalikan. Aku ini selalu membayar persembahan tuh tepat waktu. Ya, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, ini semua saya bayar tepat waktu. Ayub menghitung semua kebenaran yang di hadapan Tuhan sehingga dia menemukan satu hal. Tuhan tidak layak mengizinkan pencobaan yang begitu berat itu datang dalam hidupnya. Dan ketika kita mengalami pencobaan, masalah, seringkali kita merasa kita ini yang paling berat, saudara. Ternyata dengan membaca kitab Ayub, kenapa kitab ini ditulis? Supaya kita orang percaya, nggak alay lebay, amin. Merasa bahwa kita ini paling menderita. Siapa yang merasa sedang ada masalah yang berat hari-hari ini? Puji Tuhan, jemaat GSJS tidak ada masalah, Pak. Ya, gembalanya luar biasa ya. Jemaatnya tidak ada masalah. Ya, masalah itu adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup orang percaya. Tapi bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita berespon, ini adalah hal yang penting dalam hidup kita. Kita baca bersama dulu, saudara. Ya, kita buka bersama Ayub pasal yang ke-30. Kita melihat di sana bagaimana Ayub menyatakan semua yang dia alami di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, ketika Ayub itu mengalami masalah, pada saat Tuhan mencabut pagar perlindungannya terhadap Ayub. Kita tahu bersama kan bagaimana kisahnya. Iblis bilang, Ayub itu luar biasa. Tuhan bilang, iya, tidak ada yang seperti dia di muka bumi ini. Orang yang saleh. Lalu iblis bilang, karena kau lindungi kekayaannya, kau jagai hartanya, kau jagai rumahnya, makanya dia saleh. Coba kalau kau izinkan aku ambil semuanya. Saat itu juga Tuhan mencabut pagar perlindungan atas hidup Ayub. Tiba-tiba orang lari-lari datang melaporkan, Tuhan, semua ternak Tuhan dicuri orang ketika kita lagi menggembalakan. Bahkan tanah milikmu semua dikuasai oleh musuh. Orangnya belum sempat habis ngomong, datang satu orang lagi. Tuhan, aku mau menyampaikan semua anak-anakmu mati. Karena mereka tuh lagi pesta-pesta, tiba-tiba angin kencang datang, rumah mereka roboh dan semua anakmu mati. Itu dalam waktu yang bersamaan. Tiba-tiba dia mengalami hartanya habis, semuanya habis. Lalu yang terakhir, Tuhan mencabut perlindungan atas tubuhnya karena permintaan iblis. Iblis bilang, dia masih memuji engkau karena ketika anaknya mati, hartanya habis. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita kalau dengar gitu gini-gini. Kalau ditipu orang, uangnya dibawa lari, saudara bilangnya apa? Puji Tuhan. Tuhan yang memberi, orang yang mengambil.
terpujilah nama Tuhan. Begitu nggak kita? Nggak gampang. Ketika dengar itu, ya betul. Waktu melakukan, gampang nggak? Nggak usah diambil, nggak usah apa pencobaan yang berat-berat, ditipu aja, ditipu. Siapa yang pernah mengalami ditipu orang, uangnya dibawa lari? Nggak ada, cuma sedikit. Saya doakan saudara biar mereka juga mengalami. Nggak usah banyak-banyak lah ya, ditipu sesuai takaran imannya saja ya, supaya kita ini merasakan, ya kita bisa bilang nggak, Tuhan yang memberi, orang yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nggak gampang, anaknya mati tiba-tiba 3, semuanya mati loh. Saudara bisa berkata begitu seperti Ayub? Nggak mungkin, tidak gampang, tidak segampang itu. Berarti Ayub lulus nggak? Lulus. Hebat nggak imannya? Hebat. Harta habis, semua habis, anak mati, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Lalu iblis datang sama Tuhan. Tuhan bilang, gimana iblis? Teruji toh? Oh, karena dia sehat. Coba kau cabut pagar perlindungan atas kesehatannya. Tuhan bilang, oke, aku cabut pagar itu. Silakan kau uji Ayub. Dia kena penyakit kulit satu badan yang tembus sampai ke tulang-tulangnya. Dan Alkitab mencatat, tiap malam dia nggak bisa tidur, kesakitan. Ada di antara saudara pernah mengalami gini, anak mati, harta habis, kena penyakit. Belum ada toh? Bilang kanan kirimu, nggak usah alay lebay. Merasa diri paling menderita. Ya, belum ada apa-apanya seperti apa yang Ayub alami. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kenapa kitab Ayub ini ditulis? Supaya kita buka mata. Ternyata ada manusia biasa yang diizinkan dicobai, itu melampaui rasanya, itu rasanya. Saya membayang-bayangkan kalau saya jadi Ayub. Aduh Tuhan, nggak sanggup. Tapi sekali lagi Alkitab berkata, Tuhan itu tahu batas kekuatan kita. Apa yang Ayub tulis kita baca bersama, Ayub 30 ayat 15 sampai 31. Baca bersama 1, 2, 3. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Kalau saudara membaca ini, saudara baru tahu kan, kenapa Ayub bisa menulis kedahsyatan penderitaan yang dia alami, seperti angin yang tiba-tiba datang, wush, diambil semua kekayaannya. Kita belajar satu hal, jangan menaruh harapan pada kekayaan yang bisa hilang kapan saja. Amin. Yang kaya-kaya tolong bilang amin. Yang gak ada duit yang ngomong amin. Karena memang gak ada duit ya. Jadi terpaksa saya menaruh harap sama Tuhan. Memang gak ada bu yang saya taruh. Jangan ya nak ya. Sekaya apapun engkau jangan. Jangan menaruh harapan kepada kekayaan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ayub berkata begini saudara, oleh sebab itu apa? Jiwaku hancur di dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Saya bisa membayangkan orang yang berkata jiwanya hancur itu seperti apa? Lalu dikatakan pada waktu malam apa? Tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Ada saudara yang malam mau tidur sakit pinggang. Ada yang kalau mau tidur malam tulangnya nyeri karena rematik, ada? Atau nggak usah jauh-jauh karena asam urat, ada? Banyak ini. Ya, nggak usah angkat tangan, bertobat saja ya. Itu rasa sakitnya itu minta ampun kan saudara. Tapi Ayub berkata sepanjang malam. Dan waktu ini belum ada dokter yang bisa minta obat anti sakit loh. Nggak ada loh dokter didatangi, saya minta obat anti sakit dong, saya mau tidur ini, minum terus sudah hilang sakitnya. Ada di antara saudara yang pernah merasakan sakit gigi lah, mau tidur malam kena sakit gigi. Tersiksa nggak saudara? Di sini nggak ada lah yang merasakan begitu. Tolong agak-agak respon sedikit, ini jam 2 loh ini ya. Oh, jam 12 ya ini ya, belum jam 2. Saudara,
Saudara pernah kan merasakan, kita coba membayangkan sepanjang malam itu rasa nyeri tidak kunjung berhenti loh. Itu sakitnya minta ampun saudara. Dan Ayub berkata, oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan ya menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Lalu ayat berikutnya dia bilang, ya, ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku ini sudah menyerupai debu dan abu. Kenapa? Ayub tiap hari pakai baju berkabung. Dia menggosok semua luka-luka badannya itu di abu karena dia tidak tahan dengan gatalnya saudara. Penyakit kulit yang begitu luar biasa. Dan Ayub berkata di sana, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi apa? Engkau tidak menjawab aku. Ya, aku berdiri menanti tetapi engkau tidak menghiraukanku. Betapa sering dalam hidup kita merasa ketika kita mengalami penderitaan, tidak ada orang yang peduli, bahkan Tuhan pun tidak menjawab doa kita. Saudara pernah mengalami ketika engkau berdoa, coba bertanya, tapi kok rasanya tidak ada jawaban, Tuhan tidak bicara, rasanya Tuhan cuek, dia tidak hiraukan kita. Saya banyak kali menerima orang konseling, Bu Debbie, saya itu lagi mengalami pencobaan. Saya bilang cari Tuhan, Bu, sudah Bu. Tapi Tuhan entah di mana. Saya berdoa, saya baca Alkitab, semua buntu, tidak ada rasa apa-apa, bahkan menangis pun udah tidak bisa, air mata saya sudah kering. Dan itu adalah perasaan yang paling mematikan, yang membuat kita ini merasa jauh dari Tuhan. Lalu Ayub berkata di sana apa? Engkau, baca bersama saudara, menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Kita mengatain orang kejam itu tidak bisa sembarang loh, kalau orang itu memang tidak jahat banget. Jahat dan kejam itu dua hal yang berbeda saudara. Jahat itu ya jahat, kita ngomong orang kamu tuh jahat ya, tapi kalau kejam itu di atasnya jahat. Kejam itu di atasnya jahat. Ayub bilang, kamu tuh kejam Tuhan. Kita ngomong sama orang kejam, sejahat-jahatnya orang, kalau nggak jahat banget kita nggak mungkin ngomong dia kejam. Kita cuma bisa, lu tuh jahat banget ya. Tapi kalau ngomong kejam, itu di atasnya jahat levelnya. Kita ngomong, lu kejam banget loh, kamu tuh kejam. Kejam itu ada unsur sadis loh saudara. Dan Ayub berkata bahwa Tuhan itu kejam terhadap aku. Hari ini saudara, apapun persoalan yang sedang engkau alami, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, sebab kita ini belum tahu bagaimana jawabannya ke depan, apa yang sedang Tuhan rencanakan atas hidup kita ini belum tahu. Tapi memang manusia itu suka sok tahu. Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Saya dulu bertanya kenapa saya terima Yesus, saya harus diusir orang lain. Tidak, kenapa saya begini, kenapa dan kenapa. Waktu kita ini cenderung hanya bertanya kenapa dan kenapa. Maka pada akhirnya saudara, kita ini menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Bahkan kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Berapa pernyataan Ayub yang akhirnya menyatakan dia berdosa karena penderitaan yang dia alami. Masalahnya Tuhan tuh tidak panggil Ayub dan ngomongin Ayub, sini yuk. Kamu tahu nggak Ayub, iblis itu menghadap aku. Terus Ayub bilang, oh iya Tuhan, terus. Iblis itu ngomong bahwa kamu tuh tidak saleh, jadi harus diuji. Kan enak kalau Tuhan ngomong begitu ya. Tapi begini Ayub, tak kasih tahu. Nanti kalau iblis uji, kamu sabar aja dulu. Ya karena nanti pada akhirnya aku akan mengembalikan semua yang hilang, yang dicuri iblis itu 2 kali lipat. Kalau Ayub sudah dikasih tahu begitu, Ayub menjalaninya dengan sukacita karena dia sudah tahu jawaban akhirnya. Ya saya tadi bersaksi saudara, saya dulu waktu SMA ya pernah diangkat pakai mobil polisi keliling kota saya. Kita ini lagi belajar soal ujian Eptanas buat besok pagi. Malam-malam belajar kelompok, tiba-tiba datang orang. Saya punya kunci jawaban. Besok kan pelajaran matematika dan fisika. Ini dapat, mau enggak beli? Kira-kira kalau saudara lagi besok mau ujian, ditawari kunci jawaban. Saudara beli atau tidak?
Sama kita ya. Tapi bedanya waktu itu saya belum bergereja di GSJS. Jadi saya tidak tahu kebenaran dan saya melakukan dosa itu tanpa pengetahuan iman. Kalau saudara sudah gereja di GSJS, saudara melakukan yang sama, parah ini Pak, parah. Ya, bertobat ini. Kami beli, kita urunan duit berapa ratus ribu waktu itu beli. Besok saya sudah hafal semua jawabannya kan, sudah di luar kepala. Besok ujian dengan senyuman. Karena sudah pegang kunci jawaban. Tidak perlu belajar kali-kali, ini karena ini rumus fisika begini. Tidak usah. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 hafalannya gini. A, B, C, C, D, E, F, G, E. Cuma begitu saja. Jadi kami itu ujian dengan senyum dan luar biasa. Baru 15 menit sudah ketawa-ketawa. Gurunya bilang sudah selesai. Sudah. Dan kita tahu hasilnya pasti jangan 100 lah. Ya kita ada salahin 3 lah. Biar nggak terlalu sempurna gitu ya. Besok cepat selesai. Itu kan yang saudara mau kalau lagi diuji tuh. Cepat selesai ya. Kalau bisa nggak usah lama-lama deh pencobaan ini. Cepet Tuhan, cepet. Itu mie instan. Ya bikin sakit perut. Lalu yang kedua kita kan pengen tahu semua jawaban akhir dari hidup kita. Kalau kita ini terlalu kepo, jatuhnya itu bisa melanggar hukum Tuhan. Lalu saudara kita udah selesai ujian, selesai polisi datang ke sekolah. Saya sudah curiga, kenapa ada mobil patroli masuk ya? Tapi teman saya bilang, nggak mungkin lah kita. Tuhan, mulai takut ini. Lalu semua murid kumpul di kelas masing-masing, wali kelas masuk. Ya anak-anak, ini ada kisah, ada kasus terjadi. Ada pencuri soal Eptanas ketangkap. Dan dia sudah diperiksa semalam di polisi, dia buka mulut. Ada beberapa siswa dari sekolah kita yang membeli kunci jawaban. Aduh, saya udah takut. Dan saya akan bacakan nama-namanya biar ketemu polisi. Pertama, Debbie Basir. Jangan teriak dong ya. Ini memalukan loh ya. Dan adik-adik jangan ditiru ya nak ya, jangan, ini bahaya, adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Seperti saya. Lalu saudara, kami sudah dikeluarin berapa orang, wanita semua. Kok tertawa ya? Memang perempuan semua kita waktu itu. Kelompok saya aja 6 orang. Naik ke mobil patroli. Kita naik ke mobil patroli. Yang terbuka itu loh, mobil patroli yang terbuka itu ada kursi 2 menghadap jalan. Aduh, dada-dada satu sekolah saudara. Dada-dada gitu ya. Malu sampai di kantor polisi, dibawa masuk, kita diinterogasi. Kamu benar beli? Iya benar. Dari ini benar? Benar. Saya bilang sama orangnya, kenapa juga kau ketangkep? Kau tuh kurang pinter jadi penjahat. Anggap pinter dikit kek ya. Lalu ditanya, jadi kenapa kalian membeli kunci jawaban? Saya bilang, Pak Polisi, tolong Bapak membayangkan kalau Bapak ada di pihak kami saat itu. Seandainya Bapak menjadi siswa seperti kami, yang lagi belajar besok mau ujian, tiba-tiba ditawari kunci jawaban. Bapak kira-kira beli enggak? Dia bilang, ya bisa dipahami sih. Tanda tangan aja di sini, terus pulang kalian pulang. Yang penting sudah kasih keterangan, kita bebas hari itu kita pulang. Tidak bersyarat, karena ternyata Pak Polisi juga akan bersikap seperti kami yang sama. Saudara, kenapa manusia itu sering kali menghalalkan segala cara? Karena kita pengen masalah itu cepat selesai, ujiannya cepat selesai. Kalau bisa apapun kita lakukan untuk dapat jawaban dari setiap persoalan kita. Tapi Tuhan itu mencintai proses. Karena untuk mengubah hidup manusia itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Tuhan pengen dari setiap masalah yang kita alami itu, kita menemukan Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita ini kepengen cepat, kepengen dapat, halalkan segala cara, yang ada jatuhnya kita ini salah jalan.
Ya, jangan pengen cepet-cepet nikah. Doakan dulu, amin. Yang muda-muda. Jangan cuma kalau ke arisan keluarga ditanyai, lu kok belum nikah? Nanti terlanjur jadi perawan tua loh. Bilang aja, gue sih pilih jadi perawan tua tante daripada jadi janda muda. Amin. Jangan ya nak ya. Karena sekarang banyak orang nikah muda, akhirnya jadi janda. Bertobat. Lebih baik lama berdoa, gumuli. Jangan cepet-cepet akhirnya berujung pada perceraian. Mau menikah tahu dulu urusannya ini apa. Kenapa kita menikah? Saya itu loh konseling pranikah. Saya tanya saudara. Pertama pertanyaan saya selalu kalau ketemu konseling pranikah. Kenapa kamu menikah? Tujuanmu menikah itu apa? Rata-rata enggak bisa jawab. Saya bilang sama mereka, lah kalian ini kan mau menikah toh? Terus kamu enggak ngerti tujuanmu menikah itu apa? Coba tanya sama bapak-bapakmu yang sekarang sudah menikah 10 tahun. Tanya tujuan nikahnya itu apa? Enggak tahu juga itu bapak-bapak itu. Ya, tujuannya menikah itu apa tuh enggak tahu loh saudara. Ngeri bagaimana mungkin pernikahan itu bisa terjadi kalau kita tuh enggak tahu kenapa harus menikah. Sekarang ini banyak. Saya tangani kasus kenapa saya disuruh menikah sama mama saya. Katanya kamu enggak usah kerja lagi soalnya ini calon ini orang kaya. Saya bilang terus kamu mau menderita. Kalau kamu menikah sama orang kaya, kamu pikir juga itu sudah bahagia. Kekayaan tuh enggak menjamin kebahagiaan. Dia jawab, kalau aku mending menangis di atas Mercy daripada di atas beca. Bertobat ya saudara. Jangan loh. Berdoa minta Tuhan turut bekerja. Jangan terburu-buru. Lalu Ayub itu berkata, Tuhan itu kejam terhadap aku. Kita lihat bersama buka Ayub pasal 40. Saudara di atas ini panas sekali saudara ya. Karena gedung ini sudah melampaui kapasitas. Kita berdoa GSJS dapat gedung yang lebih besar lagi. Amin. Lalu Tuhan murka terhadap Ayub saudara. Kenapa? Karena Ayub itu sudah mulai menjadi pemberontak. Ayub 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara. Ayub 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, tetapi Ayub menjawab. Saudara bisa baca bersama saya ayat-ayat demi ayat. Jangan hanya menjadi penonton saja, ya. Saya ini sudah berkeringat loh di sini. Panas saya ya, dan saudara itu hanya dia melongo, membisu. Beda kalau saudara ikut baca itu nyantol di otak. Kalau enggak ikut baca cuma nonton toh gini, besok pulang tanya tadi khotbahnya apa? Mboh. Kebanyakan ini ngeneki ya. Baca bersama. Tetapi Ayub menjawab apa? Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Tadinya Ayub hanya berkeluh kesah sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini? Makanya jangan banyak berkeluh kesah. Kalau lagi ada ujian, ndak usah berkeluh kesah, ndak usah curhat. Nggak usah bertanya sama Tuhan juga kenapa, datang saja sama Tuhan. Berdoa, minta kekuatan untuk menjalani, amin. Karena kalau sudah tiba waktunya kita akan melihat saudara. Stop berkeluh kesah. Stop mengeluh. Nggak usah mengeluh terus kenapa begini, kenapa. Aduh ada orang-orang itu kalau ketemu saudara, saya tuh suka kalau ketemu orang. Bu apa kabar? Ya, beginilah hidup. Anakku satu, begini. Suami juga, dari dulu, enggak berubah-berubah. Terus ibu, sakit-sakitan terus. Mati aja ya bu ya. Kita juga yang lihat enak ya saudara. Ketemu orang begini tuh, ya coba saudara mau dapat energi apa dari orang-orang begini ini. Saya kalau ketemu orang begitu, iya benar saya bilang, mau mati aja pulang ke rumah bapak bu, udah gak kuat hidup. Kayaknya orang capek ya lihat ibu begini ya. Coba saudara, kalau ketemu orang, walaupun ada masalah, gimana kabar? Haleluya, dahsyat luar biasa, ada masalah bu, banyak. Iya bang.
Tapi saya bisa menjalaninya bersama Tuhan. Karena aku percaya di dalam nama Yesus itu ada jalan keluar. Amin saudara. Coba istri-istri, kalau kau itu cuma jadi istri yang tukang mengeluh. Baru bangun pagi suami itu udah banyak masalah. Lihat muka istrinya mengeluh terus. Bagaimana mungkin suamimu bersemangat saudara. Baru bangun pagi udah, "Pak, makanya kamu itu hari ini kerja yang benar ya. Nanti pulang bawa uang yang banyak." Coba saudara. Kita ini bangun pagi mengucap syukur, "Pak, kerja ya Pak, percaya berkat itu Tuhan sudah takar. Kita tidak akan berkekurangan." Ucapkan yang baik. Karena ucapanmu itu doa. Ya, tapi kalau kau terus mengeluh, akhirnya keluhan itu bisa berubah menjadi apa? Pemberontakan. Nggak setuju sama Tuhan, marah dengan Tuhan. Karena kita berkeluh kesah terus, akhirnya kenapa sih nasibku kayak gini-gini terus ya? Nggak ada perubahan. Tuhan tuh di mana? Nah, kalau sudah mulai begini, hati-hati loh, engkau sudah mulai dalam posisi yang bermusuhan dengan Tuhan. Lalu saudara di sana dikatakan apa? Ayub berkata, "Keluh kesahku menjadi pemberontakan karena tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam." Lalu Tuhan murka terhadap Ayub. Ayub 40 kita baca bersama. Ayub pasal yang ke-40 saudara, firman Tuhan berkata ayat 6 mulai di sana dikatakan. Ayub 40 ayat yang ke-6. "Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub." Dari dalam badai saudara ya. Baca bersama. "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu?" Kalau saudara lihat di Alkitab, saudara di handphone, kata "aku" di sana hanya huruf besar, ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan berkata di sana, "Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku dan mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu?" Cuma satu dosa Ayub yang terbesar adalah Ayub merasa benar di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Enggak ada satupun kebenaran kita. Kita ini di hadapan Tuhan pasti ada salahnya. Tetapi Ayub mulai berkata, "Aku ini benar Tuhan. Tidak ada kecurangan padaku. Engkaulah yang tidak adil." Makanya Tuhan berkata, "Engkau hendak meniadakan pengadilanku." Kalau saudara baca di pasal-pasal yang lain, di sana Tuhan mulai bicara dengan Ayub. Dia murka dan dia memberikan lukisan tentang hewan-hewan. Tuhan bicara memberikan lukisan tentang kuda Nil. Tuhan bilang, "Kamu lihat kuda Nil, itu binatang yang pertama kali aku ciptakan. Kulitnya itu tebal, dia tidak kenal dingin, tidak kenal badai. Dia nggak pernah takut dengan arus air yang deras. Tetapi dia dalam ketangkasan keperkasaannya, dia tidak meninggikan diri seperti engkau meninggikan diri di hadapanku." Lalu Tuhan memberi gambaran tentang buaya. Tuhan bilang buaya itu adalah binatang yang sangat perkasa. Dia punya kulit nggak bisa ditembusi dengan lembing ataupun tombak. Dia ganas, dia berbahaya, dia binatang yang paling ganas di antara semua binatang. Lalu Tuhan bilang begini, "Apakah engkau bisa menyentuh buaya dan membangkitkan murkanya? Tetapi kenapa dalam kesombonganmu kau berani membangkitkan murka Tuhan?" Zaman dulu buaya nggak dipakai apa-apa. Zaman sekarang buaya dibawa jadi tas. Ya, benar nggak saudara? Ya, tapi itu buaya saudara. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara saudara yang kalau ketemu buaya berani mendekat dan pegang kepalanya? Ada? Ada di sini? Buaya-buaya darat berani? Bahkan buaya darat pun tidak berani menyentuh buaya beneran. Ya, saudara, itu nggak berani orang pegang kepalanya karena dia binatang yang ganas. Tapi Tuhan bilang sama Ayub, "Tapi engkau dalam kesombonganmu, engkau berani membangkitkan murkaku." Aku ini Tuhan loh. Tuhan loh, yang berkuasa atas nyawamu, atas hidupmu. Jangan pernah kau bertanya begitu. Nggak usah kau berkeluh kesah dan menyatakan bahwa Tuhan itu curang. Saudara, saya kemarin ketemu dengan seorang ibu gembala, dia dari desa. Kemarin kami
Dari Bali ada 100 pendeta dari pedalaman. Ya kita sama-sama berlibur di Bali saudara. Ini pendeta-pendeta desa, mereka tuh makan aja susah ya. Puji Tuhan lah dapat berkat boleh liburan ke Bali. Saya mendengarkan cerita kesaksian mereka. Mereka tidak berkeluh kesah tetapi bersaksi. Lalu ada seorang ibu yang bersaksi, dia itu dulu kena di tsunami waktu di Kota Palu. Itu tsunami kan yang mati itu ribuan orang saudara ya. Dia cerita waktu sore itu sebelum ada acara dia ngantor karena dia masih waktu itu belum jadi hamba Tuhan full. Suaminya pelayanan di pedalaman, dia kerja sekuler di Kota Palu. Lalu saudara dia datang sore itu dengan sepupunya 2 orang, tiba-tiba jam 6 itu terjadi tsunami gempa bumi yang dahsyat. Dia bilang ibu saya nggak bisa lari, ya sudah pasrah dan dia tutup dengan gelombang yang pertama. Tsunami itu datang saudara. Dia bilang saya masuk di dalam air bu. Itu udah gak bisa apa-apa. Ketika saya di dalam air itu bu. Saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan suamiku pendeta. Anakku masih kecil-kecil. Kenapa kau izinkan aku sore ini ada di sini dan aku ada di dalam gelombang tsunami ini. Kenapa Tuhan tidak luputkan? Lalu dia bilang, Tuhan tuh menjawab dia di dalam badai itu saudara. Tuhan tuh bilang gini, dia bilang, aku kan masih punya anak kecil, suamiku hamba Tuhan. Pertama Tuhan bilang begini, jangan pernah kamu andalkan apapun di hidupmu. Karena hartamu bahkan tidak berguna, sekaya apapun orang tidak bisa menolong kau pada hari malapetaka. Yang kedua Tuhan bilang kau harus belajar berserah dan berharap padaku. Kenapa? Anakmu, suamimu itu bukan milikmu, itu milikku. Jadi kau tidak usah beralasan. Yang ketiga saudara, Tuhan tuh ngomong sama dia. Aku Tuhan yang berkuasa atas hidup seluruh umat manusia. Lebih baik hari ini berserahlah kepadaku. Tiba dia bilang di tengah air yang sedang menggulung dia. Dia berkata, Tuhan, aku berserah padamu. Tiba-tiba saudara, air itu mulai terurai. Dia lihat ada jergen kosong warna putih di depannya. Dia tangkap jergen itu, dia peluk jergen itu. Tsunami yang kedua datang. Dia tergulung lagi dalam gelombang itu saudara. 1 jam dia berada dalam air. Tapi dia bilang yang kedua ketika dia tergulung itu udah mulai lumpur, airnya itu hitam dan di situ sudah ada kayu, dia mulai terasa terpukul dengan kayu dan lain sebagainya. Tapi dia berserah, Tuhan aku berserah kepadamu. Akhirnya air itu surut, ternyata sudah 1 jam dia baru sadar waktu buka mata sudah selesai tsunami, dia di atas pohon tinggi, dia lagi peluk kayu. Dia teriak-teriak minta tolong, orang semua lihat dia, tapi tidak ada satupun yang menolong. Kenapa? Semua sibuk menyelamatkan diri. Ya itu tsunami kayak begitu saudara. Lalu dia diturunkan, dia bilang, ibu saya punya sepupu 2 itu, mereka juga selamat waktu itu. Tapi semua yang selamat dari tsunami sudah tidak pakai baju. Termasuk korban jenazah itu semua tidak ada satupun yang melekat di badan. Kalung, cincin, anting, lepas semua, jam tangan. Tapi dia saudara, dia lihat utuh, tidak ada satupun yang hilang. Bahkan jam tangannya itu masih hidup. Makanya dia bisa lihat jam hari itu jam 7 malam. Dia bilang berarti saya 1 jam di dalam air bu. Dan dia baru di situ berkata, Tuhan, yes benar engkau pemilik hidupku dan engkau yang sanggup meluputkan. Lalu saudara sepupunya itu, ya mereka selamat tapi sudah nggak pakai apa-apa, habis hilang semua. Seminggu kemudian meninggal karena dokter bilang kebanyakan minum lumpur. Tapi ibu ini dia selamat, akhirnya sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, melayani bersama suaminya di desa. Kita nggak perlu takut apapun saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan saudara. Ya, sekarang banyak isu tentang akan datang megatrust, gempa yang besar. Bagaimana reaksi kita orang percaya? Jangan takut. Jangan takut. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia yang pegang kendali atas hidup anak-anak Tuhan, orang percaya. Yang harus kita lakukan hari ini adalah apa? Bertobat.
Amin. Tinggalkan semua dosa. Yang masih selingkuh-selingkuh bertobat. Yang masih kepahitan bertobat. Soalnya apa saudara? Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati apapun yang terjadi. Tapi sebaliknya kalau sudah waktunya mati, lebih baik kita siap. Mati tidak mati, pertobatan adalah jawabannya. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, asal kita siap. Kematian itu indah loh saudara. Ya, kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Kemarin kita kehilangan Bapak Pendeta Risa Solihin, ya, sahabat kita, orang yang dikasihi Tuhan. Ya, saya juga rasanya nggak percaya kok masih muda banget. Tapi kalau waktunya sudah selesai, ya memang sudah tugasnya sudah selesai. Pertanyaannya kita yang masih tinggal ini loh. Ayo selama masih ada waktu kita bertobat. Akhirnya Ayub bertobat. Kita baca pasal 42 saudara. Apa yang Ayub lakukan ketika dia ditegur Tuhan begitu keras. Tuhan mengasih tahu apakah engkau sanggup untuk melakukan ini dan itu. Engkau itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya Ayub bertobat saudara. Kita baca Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Baca bersama dengan suara yang keras. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini ketika Ayub bertobat, ayat berikutnya berkata di sana, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang berikutnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau. Saudara, seberapa berat persoalan yang sedang engkau hadapi hari ini, tidak usah bertanya. Karena tidak semua pertanyaanmu itu ada jawabannya. Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan otak manusia. Bagian kita hanya berkata, ajar aku mengerti kehendak-Mu di dalam hidupku. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, biar kita semua merenung hari ini. Bawa hidupmu semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena kita ada di hari-hari yang terakhir, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Harta, manusia, siapapun. Hanya ketika kembali kepada Tuhan, berhenti bertanya, jalani hidup ini, jalani prosesmu dengan mata yang percaya dan tertuju kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini saudara. Datang pada Tuhan. Sering ku tak mengerti